Perkenalkan, nama saya Najwa Ella Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Livia Pertimora Gabriela Sidaputar dengan NPM akhir 140. Saya Nabila Maulidia dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Rachwa Revalina Mustika Rustiaji dengan NPM akhir 373. Bacakan soalnya. Pada tanggal 1 November 2023, Trinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. 1 Januari 210 juta, 1 Maret 300 juta, 1 Mei 540 juta, 31 Desember 450 juta. Maka total dari seluruhnya adalah 1.500.000.000. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut, siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Trinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Trinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi yaitu 1. Bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Utang Trinitan lainnya yaitu 1. Bunga 10%, wesel bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Yang kedua, bunga 12%, obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Setelah itu saya akan menjelaskan jawaban dari soal A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Nah, di sini cara menghitungnya kita akan menuliskan pengeluarannya dulu, yaitu ada hari dan jumlah. Setelah itu ada periode kapitalisasi tahun berjalan dan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Untuk pengeluarannya sudah diketahui pada soal sebelumnya. Pada tanggalnya yaitu 1 Januari 2023, 1 Maret 2023, 1 Mei 2023, dan 31 Desember 2023. Jumlahnya pun sudah diketahui pada soal sebelumnya, yaitu untuk Januari sebesar 210 juta, Maret 300 juta, Mei 540 juta, dan Desember 450 juta. Nah, untuk menghitung periode kapitalisasi tahun berjalan, itu yang diakui adalah 1 tahun, yaitu dari Januari ke Desember, maka 12 bulan. Nah, dari 1 Januari ke 31 Desember full 12 bulan, maka 12 dibagi 12. Dari 1 Maret ke 31 Desember yaitu 10 bulan, maka 10 per 12. 1 Mei ke 31 Desember 8 bulan, maka 8 per 12. Nah, 31 Desember ke 31 Desember itu tidak ada tahun yang berjalan, maka 0 periode kapitalisasinya. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata tertimbangnya. Nah, cara menghitungnya yaitu jumlah dikali dengan periode kapitalisasi tahun berjalan. Untuk 1 Januari
210 juta dikalikan 12/12, maka hasil yang didapat yaitu 210 juta. Untuk 1 Maret, 300 juta dikali 10/12, yaitu yang dihasilkan 250 juta. Untuk 1 Mei, 540 juta dikali 8/12, yang dihasilkan 360 juta. Untuk 31 Desember, 450 juta dikalikan 0, maka hasilnya juga 0. Jumlah dari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yaitu 820 juta. Selanjutnya, pada bagian B itu akan menghitung bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Jadi diketahui sebelumnya bahwa total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya itu sebesar 820 juta dan pinjaman spesifik yang berhubungan dengan konstruksi itu sebesar 15%. Maka bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan itu dengan mengalihkan total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang tadi dikalikan dengan bunga dari pinjaman spesifik yang berhubungan dengan konstruksinya, yaitu 850 juta dikalikan dengan 15%, maka hasilnya adalah 123 juta. Maka bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan itu sebesar 123 juta. Selanjutnya kita mencari total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya, dan informasi yang telah kita dapat pada soal yaitu 15% wesel bayar 5 tahun sebesar 750 juta, 10% wesel bayar 5 tahun sebesar 550 juta, dan 12% obligasi 10 tahun sebesar 600 juta. Langsung aja kita hitung 15% dari 750 menghasilkan 112.500.000. Kemudian 10% dari 550 juta menghasilkan 55 juta. Kemudian 12% dari 600 juta menghasilkan 72 juta. Kemudian hasil ketiga tadi di total semuanya menghasilkan 239.500.000. Jadi itu termasuk total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Menjelaskan mengenai soal yang telah kami buat, kita membagi soal menjadi dua, soal A dan soal B. Yang pertama kita akan membahas soal A terlebih dahulu. Jadi di sini pada tanggal 1 April 2024, manajemen PT Beauty Pastry memutuskan untuk membeli sebuah mesin dough sitter dari PT Mesin Makmur. Harga faktur dari mesin tersebut sebesar 600 juta. Agar mesin dapat sampai ke pabrik di Bekasi, maka perusahaan akan menanggung biaya pengiriman dan asuransi sebesar 25 juta. Setelah mesin tiba, perusahaan juga mengeluarkan biaya untuk proses instalasi dan uji coba sebesar 20 juta. PT Beauty Pastry mendapatkan potongan pembelian sebesar 4% dari harga faktur karena termasuk dalam program Loyal Customer dari PT Mesin Makmur. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh PT Beauty Pastry itu sebesar 25% secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit dalam 4 kali angsuran bulanan tanpa bunga. Dimulai pada bulan Mei 2024, manajemen memperkirakan bahwa mesin dough sitter ini memiliki unsur manfaat selama 8 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Maka di sini kita diminta untuk mencari total biaya perolehan mesin dough sitter yang dicatat sebagai aset tetap. Lalu yang kedua itu membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin dough sitter pada tanggal 1 April 2024. Yang terakhir yaitu membuat jurnal untuk mencatat angsuran pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Selanjutnya kita akan menjawab soal A. Nah, di sini pertama kita akan menghitung total biaya perolehan mesin dough sitter yang akan dicatat sebagai aset tetap. Jadi di sini ada mesin dough sitternya sendiri sebesar 600 juta, lalu biaya pengiriman dan asuransi 25 juta, biaya instalasi 20 juta, dan terdapat diskon sebesar 4%, maka 4% dikalikan dengan 600 juta, totalnya yaitu jadi seluruh biaya A, B, C nanti dikurangi dengan diskonnya yaitu biaya D tadi, maka total yang diperoleh adalah sebesar 621 juta. Lalu yang kedua, membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin dough sitter pada tanggal 1 April 2024, maka jurnalnya yaitu seperti ini.
di sisi debit ada mesin dositernya sendiri, totalnya 621 juta. Lalu di kreditnya ada kas sebesar 155.250.000 karena kan tadi membayarnya hanya 25%. Nah, sisanya masuk ke hutang sebesar 465.750.000. Lalu yang terakhir ada membuat jurnal untuk mencatat angsuran pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Maka jurnalnya ada utang dan kas sama-sama 116.437.500. Di sini perhitungannya itu dari utang yang ada ini 465 sekian dibagikan dengan 4 karena mulai dari Mei hingga Agustus. Jadi totalnya itu 116 juta sekian. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai soal kedua. Nah, di sini soal yang B yaitu setelah digunakan selama 7 tahun, pada tanggal 1 Januari 2030, PT Beauty Pastry memutuskan untuk menjual mesin dositter karena telah mengganti sebagai lini produksinya dengan teknologi yang baru. Nah, selama masa penggunaannya, mesin disusutkan dengan metode garis lurus selama 8 tahun tanpa nilai residu. Penjualan dilakukan secara tunai 40%, sisanya dengan kredit, dan manajemen sedang mempertimbangkan beberapa tawaran harga dari calon pembeli. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung akumulasi penyusutan dan nilai buku mesin per 1 Januari 2030. Lalu yang kedua itu membuat ayat jurnal untuk mencatat penjualan mesin jika ada 3 poin. Yang A, mesin dijual seharga 388.125.000. Yang B, mesin dijual seharga 300 juta. Lalu yang terakhir yaitu kalau mesin dijual seharga 400 juta. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama yaitu menghitung akumulasi penyusutan dan nilai buku mesin per 1 Januari 2030. Nah, tadi kan disebutkan di soal kalau mesin disusutkan dengan metode garis lurus selama 8 tahun tanpa nilai residu, maka kita akan membagi biaya perolehannya dengan 8 tahun itu, maka totalnya ada 77.625.000. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari tabel penyusutannya ini, tabel kerugiannya ini. Di sini ada tahun mulai dari 1 Januari 2024, 31 Desember 2024 sampai 2030. Nah, harga perolehannya sendiri tetap yaitu 621 juta. Untuk beban penyusutannya kita dari yang telah dibagi ini yang ada di bawah sama semuanya mulai karena dia full 1 tahun hitungannya ya. Jadi selama 7 tahun. Lalu untuk akumulasi penyusutan ini kita ambil dari harga beban penyusutan tahun pertama ditambahkan ke tahun kedua, ini penambahan seterusnya. Untuk nilai buku yaitu sebaliknya. Jadi harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutannya sampai seterusnya. Nah, karena mesin dijual pada 1 Januari 2030 dan belum masuk ke tahun 8 di mana masa pakaian mesin itu diperkirakan, maka nilai buku per 1 Januari 2030 adalah sebesar 77.625.000 dan akumulasi penyusutannya yaitu 543.375.000. Selanjutnya yaitu di nomor 2 kita disuruh untuk membuat jurnal untuk mencatat penjualan mesin apabila mesin dijual seharga 388.125.000. Nah, total ini kita anggap impas karena dia yang totalnya itu enggak, maksudnya di tengah-tengah antara 300 juta sampai 400 juta ini. Nah, jadi jurnalnya yaitu ada kas, piutang, akumulasi penyusutan ini di debit, lalu ada mesin dositernya di kredit. Karena dia enggak untung enggak rugi, maka jurnalnya hanya ini saja. Nah, tadi kan di soal juga dijelaskan karena pembayarannya itu 40% dari harga, maka kasnya yaitu 155.250.000. Piutangnya sebesar 232.875.000. Nah, tadi kan total harga dari mesin dositernya sendiri kan 621 juta, maka kita kurangkan dengan
388 atau total kas dengan piutang tadi, maka sisanya ketemu akumulasi penyusutannya 232.875.000. Begitu juga akan seterusnya ke belakang, maksudnya yang rugi dan yang untung nantinya. Yang kedua di sini ada apabila mesin dijual dengan harga 300 juta. Nah, di sini artinya penjualan rugi karena di harganya nominalnya paling rendah di antara yang lain. Maka untuk ayat jurnalnya ada kas, piutang, akumulasi penyusutan dan kerugian atas pelepasan aset itu di sebelah debit, dan sebelah kreditnya ada mesin dositernya. Nah, untuk kas tadi sama seperti sebelumnya, karena diskonnya itu 40%, maka 40% dari 300 adalah 120 juta. Lalu piutangnya ada sisanya dan akumulasi penyusutan sama seperti sebelumnya. Nah, total dari mesin dositer dikurangi dengan kas, piutang, dan akumulasi penyusutan itu, maka kita akan menemukan ruginya yaitu sebesar 88.125.000 kalau kita menjual mesin seharga 300 juta. Selanjutnya yang terakhir yaitu apabila mesin dijual seharga 400 juta. Di sini ada di sisi debit yaitu kas, piutang, dan akumulasi penyusutan. Lalu kreditnya ada 2, keuntungan atas pelepasan aset dan mesin dositernya. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, karena sebelumnya itu rugi, maka kerugian atas pelepasan aset ada di debit, kalau keuntungan atas pelepasan aset ada di kredit. Nah, di sini 40% dari 400 juta yaitu 160 juta. Lalu piutangnya yaitu 240 juta, 60% dari 400 juta ini. Lalu akumulasi penyusutannya sama, dan mesin dositernya ini dikredit 621 juta dikurangkan dengan kas, piutang, dan akumulasi penyusutan. Ternyata ketemu keuntungan atas pelepasan aset sebesar 11.875.000.